Oke, selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Arianisme dan Nestorianisme. Apa sih itu Arianisme? Arianisme adalah sebuah ajaran atau paham agama Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang sejati, melainkan makhluk ciptaan. Nah, ajaran ini dikembangkan oleh Arius dari Alexandria pada abad keempat, yang menyatakan bahwa hanya Tuhan Bapa yang kekal dan ada dengan sendirinya. Sedangkan Yesus Kristus, Putra adalah ciptaan Allah yang berawal dari Arianisme tentang oleh sebagian besar gereja Kristen, termasuk gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, dan banyak seperti Protestan yang dianggap sebagai ajaran sesat. Jadi, sedangkan Nestorianisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia, Yesus, dan sebagai Putra Allah atau Logos, bukan hanya satu kepribadian yang tunggal. Doktrin ini yang dikaitkan dengan Nestorius, Patriark. Pada awal abad keempat timbul Nestorianisme atau Nestorian oleh Nestorius yang berkembang pesat pada tahun 381 sampai 451. Nestorius adalah orang yang pertama mengadopsi agama Kristen di kawasan Konstantinopel. Nestorian ini digunakan untuk menggambarkan agama dan minoritas Kristen. Nestorianisme dikelompokkan sebagai salah satu ajaran sesat Kristen yang memegang ortodoksi secara utama. Nah, Nestorianisme ini ialah relasi kekuasaan politik dan Nestorius dengan Paus Palestina di Roma, Kaisar Theodosius II, dan para biarawan Konstantinopel yang tidak terselesaikan. Relasi itu tidak murni soal pengajaran tentang Yesus. Nah, untuk tokoh-tokoh pada zaman patristik atau para apologetik dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, untuk ajaran agama Kristen tidak mau menyembah dewa, tetapi Kristen percaya bahwa Allah yang Maha Esa dan menyembahnya. Sebagai orang Kristen, hanya ada satu Allah saja yang transenden, yang secara hakiki berbeda dengan manusia. Akibat dari munculnya upaya pembelaan agama ini, Kristen, yaitu para apologis, dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Nah, para pembela Kristen ini juga menurut para pendapat Justin Martin tentang agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani dan Nabi Musa yang dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Dalam pandangan berdasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan Logos tersebut, orang-orang kurang memahami apa yang terkandung dan memancarkan dari Logosnya, sehingga orang Yunani terpengaruh setan yang mempengaruhi pengetahuan yang benar, kemudian dipalsukan jadi agama Kristen. Menurutnya,
lebih bermutu. Nah, ada juga yang menurut Clemens pada tahun 1050-250 Masehi dalam membela iman Kristen, yakni memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas kekuasaan, dapat memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen. Dan bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan pemikiran secara mendalam. Clemens mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan haruslah dicapai melalui logos. Sebab karena hubungan manusia dengan Tuhan dicapai melalui logos. Melalui logos, Tuhan menciptakan alam semesta, dan melalui logos juga manusia dapat mengenal Tuhan. Tertullianus 160-230 Masehi terkenal sebagai pembela Kristen yang gigih, pembela Kristen yang fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena dianggap sesuatu yang tidak perlu. Tertullianus berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup dan tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Nah, untuk itu tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan para filsuf tidak dianggap penting. Akhirnya, Tertullianus melihat bahwa filsafat hanya dimensi praktisnya sangat penting. Konsili-konsili gereja dalam sejarah. Konsili Efesus yang membahas Nestorianisme hanya satu yang diadakan oleh Patriark Cyrillus dari Alexandria, yang menanyakan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kepribadian yang terpisah. Konsili ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dalam dua kodrat, ilahi dan manusia. Yang kedua, Konsili Nicea 325 Masehi. Kepemimpinan Kaisar Kanotasius I menyelesaikan konflik internal yang disebabkan oleh ajaran Arianisme yang dipelopori oleh Arius, seorang pendeta dari Alexandria. Ajaran Arius menegaskan bahwa Yesus Kristus bukanlah sehakikat dengan Allah Bapa, melainkan ciptaan Allah yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya, namun masih diciptakan. Ini bertentangan dengan ajaran gereja yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang mengajar sejajar dengan Bapa. Pada konsili ini, ajaran Arius dinyatakan sesat dan diubah menjadi ajaran Nicea yang menyatakan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Konsili ini juga menghasilkan Credo Nicea yang merupakan pernyataan iman gereja yang pertama kali menegaskan keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sama dengan Bapa, dan bahwa Ia lahir sebelum segala abad. Konsili Konstantinopel 381 Masehi oleh kepemimpinan Kaisar Theodorus I dalam pengajarannya untuk melanjutkan hasil dari Konsili Nicea, terutama terkait dengan penguatan ajaran tentang kelahiran Yesus. Arianisme masih berlanjut setelah Konsili Nicea, sehingga Konsili Konstantinopel kembali mengutuk ajaran tersebut.
Nah, untuk itu, konsili ini juga menekankan ajaran tentang Roh Kudus yang menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sejajar dengan Bapa dan Anak Putranya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan melalui video saya terkait apa itu Arianisme dan Nestorianisme.